Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, managerial skill sesi keempat. Saya akan fokus berdiskusi mengenai konsep berkomunikasi untuk menjadi manajer yang hebat. Jadi, konsep berkomunikasi untuk menjadi manajer yang hebat. Nah, saya akan selalu membahas, saya awali bahwa manajer melakukan aksi manajemen. Karena bagaimana Anda akan menjadi manajer yang hebat, Anda harus paham dulu bahwa manajer itu adalah mensupervisi dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu artinya Anda mampu mempengaruhi perilaku dengan berkomunikasi yang benar, yang jelas, tertulis. Jadi, manajer melakukan aksi manajemen dengan mensupervisi, melakukan proses bisnis oleh orang lain, atau dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Hasilnya harus efisien dan efektif. Karena ingat, 70-80% adalah man dan woman. Orang, anak buah Anda. Sangat mempengaruhi keberhasilan, sukses tidaknya aksi manajemen Anda. Aksi manajemen yang dilakukan oleh manajer. Nah, untuk menjadi manajer hebat, Anda harus paham ini. Anda harus paham bagaimana cara Anda berkomunikasi. Pada siapa Anda berkomunikasi? Esensi komunikasi harus paham dulu. Nah, di sesi ini saya baru memberikan konsepnya. Konsep bagaimana Anda berkomunikasi. Saya ulang lagi mengenai manajer supervisi. Bahwa di dalam konsep supervisi, seorang manajer itu adalah menggerakkan anak buah atau anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction kemana dia akan mengerjakan dan kontrol apakah sudah dilakukan atau belum. Terhadap apa? Proses pekerjaannya, tahapan pekerjaannya, dan hasil daripada tahapan itu. Dengan kepemimpinan yang kuat, artinya memastikan sistem dikerjakan dengan benar. Yang kedua adalah memastikan orang mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sistem itu. Jadi ada dua, kepemimpinan kuat itu dengan berkomunikasi, memastikan dua hal. Bahwa sistem dijalankan dengan benar, dan mempunyai orang memastikan kemampuan untuk menjalankan sistem itu. Dan itu tanggung jawabnya manajer, agar menjadi manajer yang hebat. Nah, manajer yang dengan kepemimpinan yang kuat adalah mampu berkomunikasi dengan benar, dengan jelas, dengan terukur dan tertulis untuk mempengaruhi perilaku yang tidak produktif menjadi produktif, yang tidak bisa menjadi bisa, yang kurang mampu menjadi mampu. Sehingga nanti hasilnya anak buah Anda menjadi anak buah yang bekerja luar biasa, hasil kerjanya juga luar biasa. Itu adalah tugas Anda. Kunci sukses menjadi manajer yang hebat adalah Anda mampu menciptakan anak buah yang biasa-biasa, menjadi anak buah yang luar biasa di dalam pekerjaannya, dan hasilnya luar biasa. Itu konsep supervisi. Dan saya di sini memberikan konsep bagaimana cara berkomunikasi. Konsep berkomunikasi harus jelas, harus terukur, harus tertulis untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Sebagai manajer, ini adalah syarat mutlak. Syarat mutlak bagaimana punya konsep berkomunikasi dengan jelas, dengan terukur, dan tertulis untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Nah, berkomunikasi tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Nomor satu apa? Berkomunikasi tujuannya untuk mempengaruhi perilaku.
Kalau bahasa Inggris itu to influence in behavior. To influence ambience, mempengaruhi perilaku. Jadi berkomunikasi sebagai seorang pemimpin, seorang manajer adalah mempengaruhi perilaku. Komunikasi adalah proses di mana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi dapat dikatakan berhasil bila komunikator dan komunikan memiliki kesepahaman, kesamaan dalam paham artinya dalam menerima informasi. Jadi komunikasi dapat dikatakan berhasil bila komunikator yang menyampaikan dan komunikan yang memiliki kesepahaman dalam menerima informasi. Artinya apa? Kalau kita coba bersingkat, di dalam Anda berkomunikasi harus mampu menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Artinya saya paham juga. Komunikator I am okay, komunikan I am okay too. Itu yang terjadi. Dan Anda sebagai manajer harus mampu menciptakan ini, harus mampu mengkritik. Nah, oleh sebab itu, gaya komunikasi seperti apa yang harus Anda lakukan untuk mempengaruhi perilaku seorang anak buah, supaya Anda bisa menciptakan I am okay, you are okay. Atau I am okay, I'm okay too, my manager. I'm okay too, my manager. Saya sudah paham, sama pemahaman sama Anda, wahai manajerku, yang kucintai dan kusayangi. Gaya komunikasi yang harus kita lakukan ada dua. One way communication, atau otokratik, atau gaya Kim Jong-un. Gaya apa? Kim Jong-un, otokratik, one way communication. Atau gaya Nelson Mandela, demokratik atau two way komunikasi. Bagus mana dua-duanya? Bagus mana coba bayangkan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Dua-duanya bagus. Tergantung situasi anak buah kita. Oleh sebab itu, saya akan membahas kapan dipakainya dan bagaimana caranya memakainya. Kepada siapa memakai gaya komunikasi Kim Jong-un atau otokratik atau one way communication? Pertama, kepada anak buah yang belum mempunyai pengalaman, belum mempunyai keterampilan, belum punya pengetahuan, belum punya kemampuan. Artinya apa? Kepada anak-anak buah kita yang belum punya kemampuan, yang masih belum mampu bekerja dengan sempurna, pakai gayanya Kim Jong-un, otokratik one way communication. Yang nomor dua, anak buah yang telah mempunyai kemampuan, anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja, anak buah yang sudah senior, sudah mampu menjalankan pekerjaan, tetapi tidak disiplin, malas, banyak alasan, diberikan tugas sering tidak berhasil. Jadi apa? Anak buah yang tidak disiplin, anak buah yang malas, anak buah yang banyak alasan, anak buah yang diberikan tugas sering tidak berhasil. Pakai konsep Kim Jong-un, autokratik atau one way communication. Yang ketiga, kepada siapa dipakai? Kepada orang-orang yang dalam keadaan kedaruratan, misalnya lagi sedang ada bencana, nggak usah pakai demokratik, langsung pegang kendali, instruksi, one way komunikasi. Di dalam perubahan organisasi, menempatkan orang di mana, nggak usah pakai demokratik, one way komunikasi. Itu yang jadi kepada siapa gaya Kim Jong-un atau otokratik dipakai? Pertama kepada orang yang belum punya kemampuan, orang yang belum
mempunyai kemampuan. Kedua, orang yang tidak disiplin, orang yang malas kerja, orang yang banyak alasan, orang yang diberikan tugas sering tidak berhasil, pakai Kim Jong-un. Yang ketiga adalah dalam keadaan darurat, dalam keadaan perubahan organisasi, pakai one way communication, pakai autokratik, dan pakai Kim Jong-un. Nah, ini caranya untuk memakainya. Kalau Anda pakai autokratik, komunikasinya harus satu arah. Apa? Komunikasinya harus satu arah. Jadi kalau Anda pakai Kim Jong-un, komunikasi satu arah. Yang kedua, memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis. Jadi Anda sudah persiapkan dulu apa yang Anda instruksikan. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaannya sampai memahami 100%. Jadi yang pertama, komunikasi satu arah, memberikan instruksi kepada anak buah, anggota tim secara jelas, terperinci, dan tertulis. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaannya sampai memahami 100%. Yang keempat, diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, kepada siapa dilakukan, di mana dilakukan. Jadi pertama, komunikasi satu arah, memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis, memberikan contoh pelaksanaannya sampai memahami 100%, diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, kepada siapa dilakukan, di mana dilakukan. Tapi yang penting banget adalah nomor 5 ini. Kepada orang-orang, kalau Anda pakai strategi komunikasi Kim Jong-un, autokratik one way communication, harus close supervisi, harus melekat supervisi. Artinya harus close melekat pengawasannya supaya tidak terjadi deviasi. Jadi coba, kalau Anda mau pakai autokratik kepada anak buah Anda yang kurang punya kemampuan, yang malas, ya, strateginya, tahapannya adalah, coba kita baca bareng-bareng. Komunikasi satu arah, memberikan instruksi secara jelas, terperinci, dan tertulis, memberikan contoh pelaksanaannya sampai memahami 100%, diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, kepada siapa dilakukan, di mana dilakukan. Yang kelima, harus close supervisi, harus melekat pengawasan. Dan tertulis ya, ini semuanya kan tadi tertulis semuanya. Harus disiapkan betul Anda sebagai manajer. Jadi jangan langsung ketemu anak buah kita langsung autokratik, enggak. Kurang sehari 2 hari Anda udah lakukan persiapan. Oke, saya akan lanjutkan. Kepada siapa memakai gaya komunikasi Nelson Mandela, demokratik, two-way communication. Yang pertama adalah anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja dan berhasil melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita kepada anak buah yang sudah menjalankan pekerjaan dengan baik, berhasil, pakailah demokratik. Pakailah demokratik. Nanti ada strateginya, ada tahapannya, akan yang saya jelaskan. Yang kedua adalah anak buah yang telah memiliki rasa percaya diri dan motivasi. Pakai konsep Nelson Mandela, pakai democratic two-way communication. Ya, bagaimana cara komunikasinya? Nomor 1, komunikasinya 2 arah. Apa? 2 arah. Nomor 2, begitu Anda ketemu anak buah Anda, tanyakan apa yang dikerjakan. Tanyakan apa yang dikerjakan. Hey, John, kemarin yang kita diskusikan apa yang Anda kerjakan seminggu kemarin? Dia cerita, dengarkan. Dengan Anda catat pada waktu cerita. Apa yang sudah benar, Anda memastikan pada waktu Anda mendengarkan, memastikan bahwa sistem dijalankan dengan benar, memastikan bahwa dia telah tepat kemampuannya untuk mengerjakan sistem ini. Memastikan sistem dilakukan dengan benar, memastikan bahwa dia mempunyai kemampuan menjalankan sistem itu. Begitu dua-duanya dikerjakan, Anda berikan support. Jika benar, oh bagus John,
Bagus. Terus laksanakan. Terus kerjakan. Dan berikan motivasi. Kamu bisa, John. Kamu harus bisa. Kamu bisa ini. Bagus banget. Saya senang banget. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Beri tanggung jawab lebih. Oke, John, ini kamu udah mampu. Kamu coba lagi, John. Yang keempat, memberikan kesempatan ikut serta dalam mengambil keputusan. Karena dia sudah punya kemampuan. Cakap, mintain pendapat. Meskipun keputusan akhir di Anda. Jadi, cara komunikasinya Nelson Mandela atau demokratik, atau two-way komunikasi dengan anak buah adalah, pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, tanyakan apa yang dikerjakan dan dengarkan. Berikan support jika benar dan baik dalam mengerjakannya. Berikan motivasi lagi supaya dia maksimal di dalam pekerjaan. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, memberikan kesempatan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jadi ada 4. Jadi Anda sekarang sudah tahu bagaimana memakai autokratik dan memakai demokratif kepada siapa dan bagaimana caranya. Dua-duanya, dan Anda sudah memahami. Tinggal Anda praktekkan. Merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Lakukan terus. Nah, agar Anda bisa berkomunikasi dengan baik, siapkan cara berkomunikasinya, isi komunikasi, dan tahapan komunikasi. Anda harus siapkan dulu. Mau pakai autokratik, mau pakai demokratik, Anda siapkan. Anda bikin skenario dulu sebelum ketemu anak buah Anda. Anda persiapkan, tertulis, dan Anda pahami betul apa yang akan Anda bicarakan. Nah, ada 5 tahapan berkomunikasi yang Anda harus siapkan secara tertulis. Kemudian Anda berlatih dulu agar Anda bisa menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Agar bisa menciptakan situasi I am okay, you are okay. Ini tahapan yang harus dipersiapkan dan Anda harus pelajari betul agar tercipta persepsi yang sama. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Kalau Anda ketemu anak buah Anda, apakah autokratik atau demokratik? Jelas dan terukur objektifnya. Tulis pesan yang akan dicapai apa. Nomor 1, saya besok ketemu John, saya ngomong A, saya ngomong B, ini yang A dan B ini harus kecapai, persepsinya harus sama. Setelah itu nomor 2, jelas dan terukur aktivitasnya. Oke, tahapan diskusinya apa ya besok? Nomor 1, saya harus tanya situasi dulu. Nomor 2, harus tanya apa yang dikerjakan. Nomor 3, kita diskusi apa yang benar dan apa yang salah. Nomor 4, saya akan bicarakan diskusi mengenai tahapan-tahapan di dalam dia melakukan pekerjaan. Nomor 3, jalan terukur komunikasinya. Bagaimana proses komunikasi? Kapan saya pakai autokratik dan kapan saya pakai demokratik? Karena kalau kita bicara dengan seorang, nggak mungkin autokratik 100%, nggak mungkin demokratik 100%. Dua-duanya tergantung dosis. Bagaimana proses berkomunikasinya? Di level mana anak buah saya? Anda siapkan. Karena ada paham anak buah. Nomor 4, jelas dan terukur filosofi. Konsepnya adalah hukum Newton. Aksi sama dengan reaksi. Jika aksi benar, hasil akan benar. Oleh sebab itu Anda harus paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Dan harus ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Konsep filosofi dasarnya 2 ini. Supaya komunikasinya, persepsinya bisa sama, bisa menciptakan I am okay, you are okay. Paham dulu, baru kasih tahu orang lain, ahli dulu, baru bisa ngajarin orang lain. Jelas dan komitmen, sehingga persepsi yang dicapai tentukan kriteria. Jadi bikin summary, nomor 1 masalah bagaimana yang dikerjakan, sudah paham. Bikin summary, ditanyakan apakah dia sudah paham. Nomor 2, langkah-langkahnya, bikin summary apa, paham. Nomor 3, target yang akan dikerjakan, sudah paham. Dan parah, dia parah. Artinya apa? Sama pemahaman. Jadi,
Tahapannya ada 5. Pertama, jelas dan terukur objektifnya. Pesan yang akan dicapai apa? Tulis. Yang kedua, jelas dan terukur aktivitasnya. Tahapan penyampaian pesannya seperti apa? Tahapannya. Tulis skenario-nya. Skenario bicara, skenario discussion ditulis. Jelas dan terukur komunikasinya. Proses berkomunikasi, kapan, otokratik, demokratik, intonasi, dan sebagainya. Harus diukur juga. Jelas terukur filosofinya, aksi sampai reaksi. Jika aksi benar, hasil benar. Paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Yang kelima adalah jelas dan terukur komitmen. Persepsi yang akan dicapai, tentukan kriterianya. Harus sama. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, semuanya harus Anda persiapkan secara tertulis. Jika Anda memberikan usulan dan instruksi dengan 5 tahapan. Ini Anda bisa lakukan untuk anak buah Anda, untuk teman Anda strategi ini, untuk bos Anda. Anda persiapkan tahapan ini. Kuncinya 2 tadi untuk berhasil. Cara ngomongnya dan isi omongannya. Apakah dua-duanya sudah benar? Apakah dua-duanya sudah benar? Oleh sebab itu, agar Anda bisa merubah pengetahuan komunikasi menjadi kemampuan berkomunikasi. 1 caranya, buat skenario tahapan komunikasi dari nomor 1, nomor 5 secara tertulis. Nomor 2, hafalkan setiap kata dan kalimat sampai Anda lancar. Nomor 3, latih dengan cara menghadap cermin atau tembok sambil mengevaluasi kata, kalimat, mimik wajah Anda. Minimal latihan 10 kali. Minimal itu. Diulang-ulang 10 kali. Apa kekurangan? Tujuannya untuk Anda hafal dan menyatu di badan Anda kata-kata dan kalimat. Sehingga Anda pada waktu ketemu anak buah Anda, ketemu teman Anda, ketemu bos Anda, sudah mengalir dengan sendirinya. Sudah natural di dalam Anda diskusi. Nggak ada hambatan-hambatan di dalam Anda mengeluarkan kata-kata. Manajer berkomunikasi dalam mensupervisi memberikan direction control. Pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan benar. Ini semuanya dengan komunikasi. Berkomunikasi yang baik. Dengan 5 tahapan tadi. Komunikasi manajer, pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna di dalam mensupervisi. Dan di dalam mensupervisi, kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Itu adalah konsep supervisi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Insya Allah kita akan ketemu sesi selanjutnya yang akan membahas topik-topik menarik untuk sebagai bekal Anda menjadi manajer yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.